Ya, Ya gimana nih oke. Kak? Ya, kita mulai aja ya. Ya, kita mulai aja Kak Andi. Oke, baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih buat P4TK, Bu Alin, dan teman-teman semuanya. Juga teman-teman yang lagi dengerin live IG hari ini. Eh, Mungkin waktunya tidur kali ya. Waktunya Enggak, tidur. Kak Andi. Ini pada stay tune Oh, nih enggak ya? sahabat. Kak. Iya, Oh, iya, semangat ya. ya, Iya, iya, ya semangat. apalagi kalau bukan semangat ya yang harus ditampilkan, apalagi seorang pendidik, seorang orang tua, wah, apalagi orang tua. Jadi posisi posisi Nobel, posisi mulia ini sebenarnya pertama orang tua, baru guru. Jadi Oke. lebih keren orang tua sebenarnya. Jadi ini poin-poin awal yang perlu saya sampaikan. Kita juga sering uh, pernah mendengar yang lagu sejak kecilku diasuh oleh ayah ibu dan seterusnya. Betapa anak-anak itu mendapatkan sebuah bentuk kasih sayang yang luar biasa, dan kasih sayang tidak sekadar dipenuhi haknya secara fisik, tapi juga hak-hak mereka, hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk bermain, hak untuk berkreasi, berekspresi. Jadi jangan dikira anak-anak kita ini sudah cukup nurut berarti haknya sudah. Tidak, itu justru malah kewajiban malah. Kita meminta kewajiban dari dia, haknya malah belum. Nah, ini penting, apalagi di saat-saat yang kita tahu saat ini pandemi COVID, mau mau kemana kita? Mau mau diem aja terus nggak ngapa-ngapain, terus mau tidur aja, nggak kerja, Rebahan gitu nggak ya. masak, ya nggak apa, nggak bisa. Kita secara alami pasti nanti akan menemukan titik keseimbangan. Apa Iya. itu? Ya seperti virus-virus yang sudah pernah terjadi yang lalu, cacar, SARS, flu burung, macam-macam, TBC, macam-macam, itu nanti kita akan secara alami bisa mengantisipasi. Jadi itu kita serahkan pada ahlinya, kita bagian yang nurut ya, nurut dengan yang ahli. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri. Ah, coba biarkan aja anak-anak nggak usah belajar, biarkan alami, yang penting kasih sayang. Justru nggak kasih sayang itu, membiarkan alami seperti itu. Jadi ini kalau kita bicara di hasil survei itu, sebenarnya prinsip prinsip ini, sebelum kita ngomong kreativitas, detail-detailnya, prinsip bahwa orang tua itu adalah pendidik yang paling mulia. Karena apa? Tantangannya berat. Karena apa? Tantangannya harus mengintegrasikan antara dia punya keyakinan, punya agama, punya akidah, ya, percaya pada Tuhan, percaya pada Allah, itu harus dikaitkan dengan keseharian, kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting pertama ditekankan buat anak-anak kita, yaitu akidah keyakinan bahwa dia tidak ada apa-apanya kecuali ada yang menggerakkan. Yang paling besarnya itu. Yang kedua, kita tahu bahwa anak-anak itu akan mengikuti apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita katakan. Hmm. Jadi akhlak, akhlak ini penting sekali. Akhlak dalam bentuk yang memang kita ya contohkan sehari-hari. Jadi kedisiplinan, kemudian kita ngomong merapihkan sendal, taruh pada tempatnya, orang tuanya juga begitu. Kemudian waktunya harus cuci tangan, ya cuci tangan. Waktunya mandi, ya mandi. Jadi itu yang akan diikuti oleh anak-anak. Contoh Nah, ya. Contoh. iya, ini yang awal-awal yang harus kita pahami. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya kasih sayang. Jadi jangan-jangan kita sebagai orang tua di rumah, konteks kasih sayang ini
terbatas pada kasih sayang dalam konteks bahwa dia diberi sesuatu, dia dilindungi dari hujan dan panas, kalau sakit diobati. Ya, maaf, misalnya kita pelihara hewan, ya mirip-mirip begitu kan. Bahkan hewan pun disentuh-sentuh, disayang-sayang. Nah, ini pernahkah atau rutinkah kita melakukan bentuk sentuhan kasih sayang dengan anak-anak kita, apalagi di usia dini? Jadi bukan dalam konteks kita menyentuh kepalanya karena dia misalnya, ini anak mama hebat ini. Disentuh ketika memang sesuai dengan maunya orang tua. Ketika anaknya nurut baru disentuh. Tapi pas nggak nurut, tangan keluar kan, tangan jari, nah seperti itu. Kasih sayang, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita tahu bahwa pola pendidikan yang efektif itu adalah komunikasinya jelas. Komunikasi itu jelas, jadi memberikan kepastian. Jadi komunikasinya efektif. Jadi mengatakan pada sayang, hari ini kita nggak nonton TV. Hari ini kita mau main ini. Nggak mau, nggak mau. Nanti boleh di stay ya. Ayo kita balapan. Siapa yang jagoan, kita pindah ke sana, tapi jalannya mundur sambil duduk. Hal-hal yang begini itu bisa kita lakukan. Jadi tidak berhenti pada menyuruh, kemudian ketika anaknya nggak nurut, marah. Itu komunikasi nggak efektif. Andi, udah makan belum? Udah sholat belum? Nah, ada semacam list pertanyaan. Sudah makan belum? Sudah ini belum, ini belum, ini belum, ini belum, ini belum. Bagian ketika dia melakukan sesuatu yang lucu, biasa saja, nggak ada pujian. Ketika dia melakukan sesuatu yang berbeda dan tidak pada konteks listnya orang tua, misalnya menutup pintu dan sebagainya, jarang kita memuji ketika anak itu menutup pintu. Padahal anak itu menutup pintu pasti punya konsep besar. Bisa saja supaya kucing nggak masuk, ngambil ikan misalnya, atau angin, atau apalagi yang membuat kita yang di dalam semuanya juga tenang. Nah, ini diperlukan komunikasi yang efektif. Dan tentunya yang kelima, ini yang bagian yang akan kita bicarakan. Setelah akidahnya bagus, diyakinkan bahwa dia itu harus bersyukur macam-macam, dikasih contoh akhlak yang baik, kemudian komunikasinya efektif, kemudian ada sentuhan kasih sayang. Dan yang kelima, ya mereka harus dibangun kegembiraannya. Kegembiraan, kreativitasnya dibangun. Karena jangan-jangan kita terkejut begitu SMA, anak ini kok ternyata gini ya. Saya kok nggak tahu ya. Bukan nggak tahu, tapi ketika usia dini tidak diamati, tidak berinteraksi, tidak total. Ya, hari ini di IG saya bikin quotes, bikin quotation bahwa mendidik itu perlu perhatian, hati-hati, dan sepenuh hati. Itu seperti itu. Dan sepenuh hati kan dia. Iya, dan dengan kerendah hatian tentunya. Karena tidak bisa kita mendidik anak-anak kita itu dengan tinggi hati. Istilahnya, ayah itu tahu nggak lulusan mana? Tahu nggak? Nah, ini lucu. Ayah bertanya pada anaknya lulusan mana. Kan lucu. Jadi, jangan sampai kita menjadi aneh. Sering itu anak orang dewasa itu, aduh ini anaknya siapa sih? Padahal anaknya sendiri kan. Ya, itu. Jadi, penting sekali seperti itu. Nah, mengenai apa yang disurveikan bahwa banyak yang mengeluh, aduh susah, sebenarnya bukan susah di tugasnya sebenarnya. Tetapi mau nggak kita membuka hati, mau nggak kita menurunkan tensi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, maukah kita mencoba mulai membuka diri untuk berani mencoba,
hal-hal yang baru. Kenapa? Karena pandemi ini hikmahnya itu menantang kita memunculkan hal-hal baru, antisipasi baru. Tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Jadi nggak bisa, ini masalah ekspektasi. Ekspektasi kita sebagai orang tua itu harus sama, ya, sama dengan ekspektasi dengan kondisi di rumah. Jadi jangan sampai ekspektasinya ingin anaknya keren seperti ketika belajar di sekolah, tapi posisinya di rumah, ya beda. Jadi harus disesuaikan. Jadi harus kita sesuaikan polanya. Polanya harus dibuat lebih lebih nyambung gitu. Karena yang penting itu membuat anak senang. Bayangkan, apalagi anak-anak usia dini, mereka bentuk bosannya itu sebenarnya juga nggak bisa diungkapkan. Dan karena nggak bisa diungkapkan, orang tuanya juga bingung. Kamu tuh maunya apa? Loh, sebenarnya pertanyaannya berawal dari orang tua. Orang tua perlu punya semacam patokan-patokan. Misalnya, dalam kondisi seperti sekarang, saya akan tidak malu lagi joget, misalnya. Tidak malu lagi nyanyi-nyanyi walaupun suaranya fales. Saya akan berubah, akan berani berekspresi jadi binatang. Saya tiba-tiba tiba-tiba sapu saya ubah menjadi hai, hey, sayang, kita hari ini waktunya sholat, jangan lupa. Karena kalau kita lupa, aduh, padahal kita sudah diberi badan sehat sama Allah. Sholat dulu, ayo. Sapu. Ini kita nggak usah beli kan? Ya. Kita nggak perlu. Iya, tinggal dikasih kertas isolasi itu banyak. Saya yakin di tempat yang bahkan nggak ada sinyal internet pun, itu ada daun kering juga bisa dipakai begitu. Jadi kita dalam kondisi seperti sekarang ini menyikapi apa-apa yang disampaikan oleh dari sekolah anak-anaknya ini disikapi sebagai sebuah tantangan. Jadi bukan ancaman, bukan sesuatu yang beban, bukan tugas. Karena kalau judulnya ini ada tugas ya Bu, mohon maaf nanti anaknya diajak begini, caranya begini. Nah, gurunya pun itu juga harus bikin program-program yang bisa ditonton. Ya, jadi nggak hanya tertulis di WA, nanti tolong dibuatkan ini, disiapkan alatnya ini, caranya begini. Nggak jelas itu. Jadi tutorialnya kalau perlu video. Kalau perlu video sehingga iya, dari gurunya sendiri. Jadi bukan ambil video orang lain terus kayak gini loh Bu, tolong anaknya seperti ini. Enggak. Kalau perlu gurunya sendiri. Sehingga yang saya maksud adalah perubahan mindset menyikapi kondisi sekarang dengan perubahan teknologi komunikasinya. Itu orang tuanya berubah, gurunya juga berubah. Nah, khusus untuk orang tua bahwa gini, saya ngomong gini kan kesannya, alah Mas Kandi kayak tahu aja ya, kan nggak ngalami tiap hari Kandi ketemu anak-anak itu. Iya, saya tahu, tidak mudah. Itu tidak mudah. Mengubah mindset tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Karena selama kita masih bisa melihat, bisa ngomong, badan kita masih sehat, tangan kita masih bisa bergerak begini, betapa kita cuma kamu kenapa sih selalu gitu aja? Kok sombong sih, diam aja. Enggak, aku nggak sombong. Aku badanku lagi agak sakit. Misalnya seperti itu. Ini harus mencoba berubah orang tua. Dia jangan, sayang, itu ya. Aduh, mama ini capek. Jadi isinya teh mengeluh. Jadi kalau kita total berapa sehari itu kita mengeluh dibanding bersyukur, ini harus dievaluasi. Mengevaluasi diri penting sekali. Nah, kalau itu sudah kita ubah, kita udah saya mau total bantu dampingi anak saya, dan jangan pikirkan enak ya, sekarang kita yang jadi ketempuhan, harus gini, harus gitu, dampingin ini, harus nyanyi, harus joget,
harus ngelem-ngelem, gunting-gunting, gurunya tinggal tenang-tenang aja. Saya yakin ada punya pendapat seperti itu. Tetapi ada. ya, jadi kita eh, kita butuh perubahan dengan tadi hati kita harus kita luluhkan juga, nggak sekadar otak. Hati kita juga harus kita luluhkan. Kita sadari bahwa terus mau gimana? Kita mau protes apa? Atau anaknya mau dibungkus kemudian digosen ke gurunya? Kan nggak mungkin. Ketemu ketemu juga nggak bisa. Biar diem. Iya. Jadi ya sudah, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Dimanapun, mau di kota, di desa, provinsi, kota, kabupaten, kita berubah. Dari zona nyaman. Yang biasanya kita malu-malu, sekarang nggak malu. Untuk pendidikan anak kita. Ya, bukan malu-maluin. Justru yang malu-maluin itu kalau orang tua di saat begini tidak mampu beradaptasi dengan kondisi dan membuat anaknya makin tidak jelas. Muncullah akhirnya Kak Andi, gimana anaknya nonton TV terus Kak Andi. Udah itu main gadget terus. Loh, gadget. Ada yang nanya loh Pak Andi, ini gimana nih anak-anak jadi kecanduan gadget katanya di rumah. Kecanduan gadget. Padahal sebelumnya juga kecanduan kan, aneh kan? Ya. Jadi sebenarnya kesempatan hari ini, kesempatan pandemi ini adalah kita orang tua punya semacam program baru, kesepakatan. Kalau perlu raker dengan anaknya, dengan ini kalau ngomong gini bukan ibunya aja loh ya, bukan ibunya saja, bapaknya juga. Bapaknya jangan tenang-tenang. Iya, berkolaborasi, ya, berkolaborasi. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Anak-anak itu suka mengeksplor sesuatu. Hari ini rumah harus jadi media belajar semuanya. Rumah harus setiap jadi sudut, setiap titik yang tadinya ada panci nggak boleh dimainin, boleh dimainin. Yang tadinya ada saringan buat saringan misalnya untuk nyaring santan ya, habis diperes itu ya. Nah, ya sekali-sekali karena kata nggak bisa keluar dan sebagainya, buat nyaring pasir. Nanti bikin pasir di atas kertas putih, kemudian anak-anak bikin gambar pakai jarinya di pasir itu. Pasir tinggal lihat di depan rumah, di pinggir, disaring aja. Bisa. Jadi, di situ ada ide-ide. Sehingga semua media yang ada di rumah, kursi, tiba-tiba terus meja dijadikan di tempat camping. Ya, jadi meja dijadikan tempat camping. Jadi misalnya gini. Nah, paling enak kan bikin gambar ya Bu ya. Nah, jadi ini meja. Terus gini ditutup sarung. Wah. Ini anaknya di sini. Itu kecil kan, ini pakai sampo. Nah, kan? Nah, jadi pakai sarung atau pakai spray. Jadi sementara ini hilangkan dulu pola-pola anak-anak itu sarung bukan untuk mainan. Hanya untuk, jangan kaku. Kotor dicuci. Spray juga begitu, bisa dipakai. Sehingga anak-anak itu merasa ada semacam dunia fantasi ya. Tapi di rumahnya. Tidak peduli rumahnya kecil atau besar. Apalagi besar. Yang kecil, rumahnya mungkin tidak ada halaman belakang, nggak ada. Cuman ada ruang tamu. Dan ngelutak di situ aja. Ya sudah, itu harus dicari. Ini bisa jadi ini bisa jadi ini. Oh, tadi, barusan yang tadi saya tunjukkan. Ini sapu, ini nggak perlu ruang besar. Iya Kak Adi, nggak perlu ruang besar. Aku juga pokoknya nyandar di tembok juga sudah berdiri aku. Oh, seperti itu. Bisa dilakukan. Kemudian ketika kita di rumah nggak ada, ya kalau ada kacang hijau boleh, kalau nggak ada ya pasir atau apa, kita mainkan. Tiba-tiba ibunya, sayang, Mama mau nyanyi lagu yang kamu tahu. Halo, halo Bandung,
Jadi kudu wani rada gelo. Harus berani agak gini dikit. Itu juga jadi itu untuk sebenarnya untuk hiburan juga buat orang tuanya supaya nggak stres. Yang bikin stres itu apa? Anaknya stres, bosen, orang tuanya juga bosen, nggak ada ide, matep, diem, sudah marah-marah. Iya. Ya sudah, rugi semuanya. Iya. Jadi kita harus gimana? Gimana, Bu? Ini juga ada guru yang ngeluh nih, katanya dari satu kelas 20 orang anak itu awal-awalnya orang tuanya semangat kan nih nyetor laporan gitu ya, awal-awal minggu-minggu awal. Nah udah kesini tinggal 5-6 orang aja orang tua yang masih semangat, sisanya udah udah menghilang. Iya. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kita sebagai orang tua di rumah harus punya schedule. Ada jadwal berkreasi, jadwal main. Jadi kalau perlu ditulis di bekas kalender ya, mungkin masih musim kalender yang lembaran itu kan kosong tuh kertasnya belakangnya. Bikin jadwal. Jadwal 1 minggu. Hari ini ada ayah nyanyi sambil pakai topeng, misalnya kayak gitu. Atau nanti itu ada sehingga anak itu yang PAUD yang belum bisa baca, bahkan bisa membaca jadwal. Itu nanti nggak lama lagi anak itu cepat membaca hanya gara-gara membaca sesuatu yang dia dengar, dia diulang-ulang, kemudian dia lihat ada bentuk visualnya. Akhirnya anak itu bisa baca juga. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah orang tua punya jadwal. Yang bikin orang tua itu mulai yang awalnya semangat, terus makin bosan karena nggak punya schedule. Itu jadi hanya ngikuti samakan dengan sekolah gitu atau gimana? Tidak disamakan dengan sekolah, tapi ada aktivitas yang tentunya untuk intern di rumah itu menyenangkan gitu. Jadi ada aktivitas menyenangkan, misalnya tiba-tiba ada kalau nggak ada kendang, nggak ada ini yang benar, ya pakai kardus, pakai ember, pakai apa? Kita harus berubah. Itu poinnya itu. Dan karena ada jadwal, misalnya hari Selasa ada mama mau dongeng tentang apalah kayak gitu, dongeng aja. Di hari Selasa kan pasti ada jadwal juga dari sekolah. Jadi walaupun tidak sama, tetapi anak-anak itu merasa ada jadwal. Jadi ini pandemi ini membuat orang tua perlu beraktivasi ya, beraktif ria dengan jadwal-jadwal yang seperti yang ada, seperti biasa, hanya di rumah. Yang membedakan cuma itu, hanya di rumah. Tentunya memang orang tua pasti capek kalau dampingi, ya kalau anaknya cuma 1, kalau 2. Nah, ini anaknya 5. Nah, misalnya anaknya 5. Belum lagi anaknya memang cuma 2, tapi di situ juga banyak ponakan. Ayo, riweuh kan? Beda kelas lagi. Nah, karena konteks sekarang ini adalah P4TK, ya TK ya, TK dan PLB TK. Jadi anak-anak usia dini, nah itu dibutuhkan kemauan dan fokus dari orang tuanya. Silakan mencatat berbagai aktivitas orang tua itu sendiri, boleh dicatat. Saya harus kerja, saya harus ke pasar, saya harus begini, oke. Tetapi bahwa ada hak anak yang harus dipenuhi dan membantu bekerja sama dengan sekolah, itu hal lain. Saya yakin kalau orang tua berubah mindsetnya, itu nanti akan ringan. Lihat aja, pas suasana udah lebih normal, lebih ringan. Karena apa? Sudah terbiasa dengan sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau disamakan kondisi sekarang ini dengan kondisi normal, dengan posisi anak di rumah, dan anak, apalagi anak PAUD, kebayang. Anak PAUD itu sudah gerak terus, ngoceh terus, nggak mau ini, maunya itu, maunya ini. Dibutuhkan ketegasan orang tua untuk mengatur jadwal, fokus. Tegas bukan kasar, lembut
bukan lemah. Nah, itu juga penting. Itu yang apa poin-poin yang ingin saya sampaikan kayak gitu. Jadi ada yang menarik Kak Andi. Kak Andi bilang tadi apa slogan Kak Andi itu not only teach ya, not only teach but also touch gitu ya. Ini mungkin bisa menginspirasi guru-guru Kak Andi. Ya, not only teach but also touch. Karena memang pendidikan itu prinsipnya adalah mengubah perilaku, bukan sekadar memintarkan, bukan sekadar membuat anak pandai, tapi mengubah perilaku. Perilaku apa? Perilaku berakhlak baik, perilaku mandiri, perilaku semangat belajar, perilaku untuk menghargai orang lain, perilaku bekerja sama, dan sebagainya. Jadi itu yang diubah. Jadi karakternya yang diubah. Nah, kalau teach, kita mengajarkan, mungkin ada tekniknya harus begini, oke. Tetapi ketika seorang anak setelah menguasai sebuah ilmu, dia pintar. Menguasai ilmu ya, pintar. Tapi ketika itu tidak bisa dimanfaatkan untuk berbagi ke orang lain, menjadi anak yang pelit, menjadi anak yang sombong, merasa pintar, itu jadi persoalan. Jadi, not only teach, but also touch. Jadi harus ada sentuhan di hati. Not only head, but also heart. Jadi tidak hanya otak, tapi juga hati. Itu penting. Sentuhan-sentuhan seperti itulah yang membuat anak-anak akan semakin bangga pada orang tuanya, semakin bangga pada lingkungannya. Ternyata lingkungannya ini membuat hati saya senang. Learning is most effective when it's fun. Jadi, belajar itu kalau nggak menyenangkan, nggak bisa. Apalagi di anak PAUD, anak TK. Susah. Jadi anak TK itu kadang-kadang tes. 1, halo. Perhatian untuk jam sholat zuhur sudah mau masuk. Ya, Ivan, Nisa. Perhatian, pengumuman. Jadi pengumumannya pakai botol bekas misalnya. Itu akan kenapa? Enggak, kalau saya di rumah biasanya nyuruh, udah sholat belum kakak gitu ya. Itu standar pisan ya. Jadi ke hal-hal yang standar dan semuanya melakukan begitu, dan itu tidak menyenangkan buat anak-anak. Membuat kesannya kan halus, sudah sholat belum, padahal itu kan tuntutan itu, ya kan? Perintah. Iya, nyuruh. Jadi kita anak-anak itu nggak suka didikte, nggak suka disuruh. Anak-anak itu suka dilibatkan, suka diajak, suka dibikin gembira. Tapi ada yang tanya, ya tapi Kak Andi, anak-anak kan juga harus dilatih sedih. Jangan khawatir, ibu-ibu dengan banyak perintah ini itu sudah menyedihkan sebenarnya. Jadi silakan kita sebagai orang tua mulai berhitung mana lebih banyak tuntutan atau tuntunan. Silakan hitung. Dalam sehari saja hitung. Bagian ketika anaknya oke. Nah, seakan-akan alhamdulillah, memang didikan aku mendidik itu memang sudah alhamdulillah. No. Tidak seperti itu. Jadi learning is most effective. Jadi when it's fun. Jadi ketika senang, anak-anak itu akan senang, dan kreativitas itu bagian dari menyenangkan itu. Dan apa yang bisa membuat anak-anak itu senang? Saya punya konsep gerak, suara, dan gambar. Nah, ini paling sederhana karena orang tua semuanya bisa bergerak. Ketika masuk ke dalam ruangan, Assalamualaikum. Buat anak yang usia dini, itu akan senang. Dan nggak usah izin dulu, sayang, aku mau jadi monyet. Oh, dipanggil monyet sama anaknya. Nggak usah izin. Langsung saja. Anak-anak lihat, ada Gagak. Nah, Gagak ngomong apa? Nah, yang diikuti itu omongannya. Kebetulan yang ngomong ibunya kan. Nah, itu hanya media saja. Jadi, nggak bisa kita hanya standar-standar saja. Apalagi di masa
di mana waktu demi waktu itu banyak ketemu anaknya. Bertemu dengan anak nih, waduh, yang ini aduh, itu saya aduh sepatu jangan taruh di situ. Itu siapa mainannya yang belum dirapikan? Herman, tutup pintunya, close the door, man. Aduh, ini riweh, riweh. Jadi ribut sendiri kitanya. Tapi itulah di anak-anak usia dini. Di dunia anak-anak, bahkan di 3 tahun ke bawah, itu seperti itu, masih eksplor sana-sini dan sebagainya. Sehingga kita membutuhkan cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Jadi ketika kita mengeksplorasi apa yang ada di rumah, apa yang ada, itu adalah bentuk bersyukur. Nggak mungkin kita, sayang anakku, memang kondisi COVID ini membuat semuanya sedih, sayang. Ya, mama sih pengen di rumah itu ada serodotan. Tapi kan mahal, sayang. Harus beli mahal. Jadi nggak usah serodotan ya. Nah, ini yang namanya mengeluh terstruktur ya. jadi dia mengeluh ke anaknya, dia bukan menjanjikan, tapi menginformasikan, asik kalau ada serodotan, tapi nggak mungkin anakku, mahal sayang. Kalau beli juga di mana? Udah alasan. Padahal begitu di situ ada sedikit ketinggian, udah kita bikin mana ini? Silakan sahabat sambil ini ya, sambil kalau mau tanya silakan. Apa nih Kak Andi? Ya udah kita bikin. Ya, kita ada, misalnya ada terap kayak gitu, terus ada kardus bekasnya kulkas kayak atau bekas apa yang gede gitu, ya udah buat serodotan. Nah, itu bisa kita lakukan. Di sekitar rumah mungkin banyak daun kering, udah bikin daun kering, keluarga daun kering, ada neneknya, ada kakeknya, ada ayahnya, ada ibunya, ada adiknya dan sebagainya. Nanti hal-hal yang sudah dikumpulkan, disusun itu, ya sambil mungkin mencari di internet, saya mau tanya, sebenarnya yang misalnya yang merasa kuota dan sebagainya, ketika dia punya HP, kemudian dia lihat tutorial resep masakan misalnya ini, nah itu kan lebih menyedot besar dibanding untuk acara yang seperti ini. Maksud saya, jadi kita mencoba memilah-milah mana bagian yang penting. First thing first. Dahulukan yang utama. Dalam konteks ini, dahulukan yang utama adalah pendidikan anak kita. Jadi kita harus mengubah. Yang tadinya suka nonton online, jual beli online, ya ini saya lihat di negara lain ya, di negara lain. Kalau di negara kita ya, ya. Selamensus ya, sama. Jadi itu kan pasti menurun sekarang ini dalam konteks yang benda-benda hobi, benda-benda ini menurun. Sekarang banyaknya online itu makanan. Jadi dipilah-pilah untuk urusan online untuk anaknya, begitu. Dalam konteks hari ini tidak ada, misalnya tidak ada, kecuali tidak ada sinyal ya. Tetapi saya nggak tahu seberapa persen daerah-daerah yang guru-gurunya, orang tuanya tidak mendapatkan sinyal sehingga ya nggak nyambung kayak gitu. Saya yakin mungkin bukan sinyalnya mungkin ya, tapi ada kuotanya atau enggak gitu, barangkali ya. Saya nggak tahu. Tapi prinsipnya seperti itu. Ya, prinsipnya tidak tergantung sama online ya Kak Andi ya. Tidak harus iya. Media video. Ya, ini boleh dibilang ibu-ibu semuanya yang mendengarkan atau IG ini, anak-anak sekarang ini modelnya homeschooling. Ya. Jadi kalau dulu kita, kenapa sih anaknya nggak di sekolah? Iya, saya urus sendiri, coba homeschooling. Nah, orang-orang yang homeschooling itu mungkin sudah pengalaman karena dia selama ini mengurus walaupun tanpa ada informasi dari sekolah kan. Kalau ini kan homeschooling tapi ada tugas dari sekolah. Nah, saya kira
tugas itu saya yakin guru-guru juga sudah menyesuaikan. Tetapi orang tua, kalau dia mengubah mindsetnya, itu mau tugas seberat apa, nggak ada masalah. Karena di sini yang saya kritisi adalah kitanya yang belum berubah. Orang tuanya yang belum berubah. Anak-anak itu tidak bisa diminta berubah. Harus orang tuanya yang berubah. Karena anak-anak kita ini anak-anak masih usia dini. Jadi membutuhkan contoh, membutuhkan pendampingan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesehatan, membutuhkan apa lagi? Perhatian dan kasih sayang. Itu. Kak Andi, ini ada yang nanya nih ya. Gimana nih Ya. caranya mengatasi, bentar. Gimana caranya mengatasi anak yang tantrum dan sulit konsentrasi, sedangkan ayahnya sibuk bekerja, tidak bisa mendampingi selama belajar. Dan yang mendampingi selama belajar ini selama ini kan ibunya. Terus anaknya suka tantrum dan kurang konsentrasi. Ya, oke. Jadi ini kita perlu memahami bahwa sebenarnya kita perlu mengetahui gaya belajar mereka. Gaya, style belajar ketahui. Apapun model anaknya, ya. Kita harus ketahui. Jangan sampai anak ini gayanya, gaya belajarnya, gaya yang banyak gerak, kita kasih yang harus duduk, nggak nyambung. Anak ini suka nyanyi-nyanyi, disuruh nulis, nggak nyambung. Anak ini suka gambar-gambar, disuruh yang banyak gerak. Jadi nggak bisa. Kita harus tahu gaya belajarnya. Dan anak yang tantrum yang, nah ini persoalannya dalam kondisi bagaimana anak itu. Jadi ini tadi dari awal tadi saya sampaikan tentang kondisi normal anak-anak apa adanya. Tetapi ketika ada yang spesial seperti itu, urusannya pasti berbeda. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dengan dihadapi oleh orang tua siapapun, orang tua biasa. Ketika anak tantrum, pasti sudah tahu cara-caranya dengan menenangkan, cara menenangkannya, cara mengalihkan perhatiannya dan sebagainya, pasti sudah ada. Tetapi yang jelas tantrum itu ada fisik di situ. Ada gerakan, ada suara. Orang tua sudah pasti harus sabar, orang tua harus kuat. Jangan ada rasa malu ketika dilihat orang lain menangani anak kita. Karena anak kita ya anak kita, nggak usah ngomongin orang lain kan. Jadi udah, ada yang urus itu. Nah, kemudian tadi, kita bisa temukan berbagai hal setelah kita tahu gaya belajar. Oh, ternyata gaya belajar anak itu lebih senang, misalnya lihat gambar-gambar. Nah, disitulah perlu kita, misalkan ketika anak itu kelihatan ngamuk, kita mungkin sudah siapkan gambar. Misalnya, aku mau ketemu gajah, jerapah, yang gambar jerapah tadi mau ketemu gajah. Loh, kenapa nggak jadi? Udah pulang nggak ada. Misalnya seperti itu. Jadi ada sesuatu, ada warna, ada bentuk yang membuat dia teralihkan secara visual. Karena tidak mungkin anak itu dibungkam, tidak mungkin dibuat tidak bersuara, tidak mungkin. Kita mengurangi pergerakannya supaya tidak menyakiti diri, tidak merusak dan sebagainya. Nah, itulah sebagai orang tua. Saya kira misalnya bikin gambar kayak gini, ya ini jangan lihat, itu mah Kak Andi gambarnya bagus. Ya Kak Andi kan jurusan seni rupa, desain jadi bagus. Bukan itu. Yang penting bentuknya kelihatan, bentuk jerapah. Kalau misalnya ibu maksudnya jerapah terus bentuknya jadi tikus, itu jadi persoalan. Masa bikin jerapah, yang penting kelihatan ada kotak-kotak, ada matanya, ada telinga, hidung, udah lehernya panjang. Jadi jerapah. Bahkan jerapah ini ketika ada lubangnya, akhirnya bisa kita pakai tangan digini-ginikan. Atau ketika dia menjadi dikasih lubang ini pakai sapu, bisa main jadi sapu lumping. Nah, hari ini yang nanti ada di siarannya di sekolah saya Picu Pacu ini, namanya kerajinan sapu lumping. Nah, jadi bikinnya dari kayak gini. Ini gagang sapu yang tadi, ya gitu. Nah, seperti itu.
Jadi jangan khawatir, jangan putus asa, jangan putus semangat. Kita terus bergerak karena orang tua kalau emosi itu akan menular negatifnya. Ya, kalau orang tuanya komunikasi dengan dengan menyenangkan, dengan lucu, tapi bukan dilucu-lucukan. Itu berbeda. Anak-anak itu tahu mana yang sok ngabodor atau sok lucu sama memang mau lucu begitu. Jadi, "Hai, Mama lucu kan?" Anaknya bilang, "Mama, kalau lebay nanti siang ya. Ini masih pagi." Anak-anak itu bisa komen, jadi jangan lebay. Tapi saya tahu hati ibu yang mau coba lucu-lucuan tadi, itu hatinya tulus, ingin menghibur. Tapi jatuhnya jangan lebay, itu saja. Mana masih, aku jangan mau nyikirin. Padahal mau ngomong, gimana sih, Mama sih taunya kalau tadi cuci kakinya di sebelah sana, ini dicuci kaki di sini, jadi basah, ya kan? Itu lebih enak ngomongnya. Jadi tidak marah, tapi kontennya tuh sebenarnya tegas. Jadi kita nggak marah, nggak emosi, tapi kontennya tegas. Itu yang akan didengar oleh anak-anak. Tetapi kalau kita kadang-kadang tuh sampai ya. Oke. Di sana di apa? Bukan diambil aja. Ambil sana lah, masa gitu. Nah, ini sambil pegang-pegang gadget, sambil nyuruh-nyuruh, anaknya tahu, mamanya nggak serius. Iya. Jadi nggak nurut bukan karena dia nggak bisa, tapi tahu orang tuanya nyuruhnya nggak serius. Sibuk sendiri. Kadang ketemu anaknya, iya. Kadang-kadang ketemu anaknya, kita tatap wajahnya, kita usap kepalanya. Padahal nggak ada acara apa-apa. Anak itu nggak lagi hebat, nggak lagi apa-apa, cuma biasa aja. Cuman diusap, ya Allah, ya Tuhan, ini anakku, kamu kok lucu, sehat seperti ini. Aduh, ini anak yang cerdas dan soleh dan soleha ini. Aduh, dah, ya, ayo main. Ayo. Itu akan senang. Jangan nanti nunggu pas lagi ada masalah baru kita marah. Lagi nggak nurut, marah. Lagi main gadget, marah. Nonton TV terus, marah. Kita nggak memberikan solusi, nggak memberikan alternatif, nggak bergerak, nggak lucu lagi. Gitu. Udah tidak terasa loh Kak Andi, sisa 4 menit nih. Padahal di sini saya juga siapin misalnya anak-anak. Ini dia cilu. Cilu. Iya, dan itu bisa dibikin. Kita bisa bikin macam-macam, kita bisa main tebak-tebakan. Kemudian kalau perlu di rumahnya anaknya itu dibikinkan misalnya ruang khusus musim pandemi. Jadi dibikinkan ada batas-batas di situ, nanti mainan dia ada di situ, alat gambar di situ, dikasih papan tulis kecil buat coret-coret, ada kertas-kertas. Itu membuat anak merasa ada sekolahnya di rumah secara fisik. Jadi ada kelas. Jadi di rumah bikin pojok kelas sendiri buat anaknya. Nanti pura-pura aja jadi guru. Assalamualaikum. Aduh, ini sedang belajar apa? Gitulah pura-pura gitu kan, asik kayak gitu. Jadi jangan teriak-teriak dari kamar, dari ruang sana, terus anaknya juga bengong di mana kayak. Ya itu di kelas ya, dibikinkan kelas-kelas. Jadi modelnya teh kumanya. Jadi misalnya dibuat kayak gini, itu ada ruang khusus, pojok khusus yang buat di situ, dan kalau perlu di situ ada tempat untuk merekam. Jadi nanti pakai alat tripod atau merekam kegiatan itu. Nah, itu yang bisa dilaporkan di sekolah, di kelas, di rumah. Nah, gitu. Iya. Makasih banyak loh Kak Andi tips-tipsnya buat sahabat luar biasa yang ada di seluruh Indonesia. Ini tadi sampai ada sahabat luar biasa, ini HP kita sampai nggak tidur siang, katanya nungguin Kak Andi muncul. Takut kelewat. Iya, insya Allah nanti kalau ini, ya makanya saya juga membantu guru-guru saya di TK Picu Pacu dan Playgroup untuk
akhirnya saya bikin rekaman-rekaman tiap hari. Jadi untuk membantu ya, apakah dongeng, apakah apalah kayak gitu, kreatif Ramadan gitulah. Iya, Diisi dengan kegiatan-kegiatan. sahabat luar biasa juga kalau yang mau mencari inspirasi seperti apa kreativitas di Tisu Pacu mungkin bisa mengunjungi Instagramnya Tisu Pacu ya. Saya lihat Kandi juga bikin acara setiap sore ya Kandi ya. Iya, bisa. Mangga, silakan. Terima kasih. Baik, makasih banyak Kak Andi. Nanti Iya, sampai sama-sama Bu Alin. Nah, sahabat luar biasa itu ya tips dari Kak Andi. Eh, kita punya kuis ya Kak Andi ya. Iya, kuis. Siap-siap menyimak. Ada Untuk kuis ya? tiga orang sahabat luar biasa. Pertanyaannya adalah apa tips yang sebutkan satu tips dari tadi ada 5 tips yang Kak Andi berikan. Sebutkan satu yang paling cepat nanti nulis tipsnya, nanti dapat hadiahnya. Kemudian yang kedua, apa slogan dari Kak Andi Ida? Tadi sudah disebutkan ya, ada slogannya Kak Andi Ida. Silakan sahabat luar biasa yang duluan, nanti yang terekam di sini ada hadiah buat sahabat luar biasa. Ini jam berapa? Takut keburu mati. Tinggal 1 menit lagi ya. Kalau misalkan 1 menit lagi. ini 15 jam. Kelihatannya hari ini 2 pertanyaan saja sahabat luar biasa. Tadi sebutkan salah satu tips yang disebutkan oleh Kak Andi dari tadi 5 tips yang diberikan. Kemudian yang kedua, apa slogan Kak Andi? Oh, Kak Andi ada yang nanya nih, pakai boneka gimana Pak? Maksudnya bonekanya, cara memainkannya ya? Oh, Kembali ke zaman masa Mio. kecil Iya, dulu. jadi kalau Kandi kalau masang ini tangan itu betul-betul tangannya jarinya dimasukkan dan ntar aduh gatel banyak nyamuk. Maaf ya banyak nyamuk. Jadi tangannya yang dimasukkan. Jadi ketika kita memainkan boneka tangan, nggak, hai teman-teman, apa kabar? Baik ya. Ini udah nggak karu-karuan kepalanya gini-gini. Jadi, hai teman-teman, apa kabar? Halo. Apa? Gitu ya. Seperti itu. Jadi dirasakan di tangannya kayak gitu, gini-gininya itu. Asik, 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 asik gitu. Nah, sahabat luar biasa, jam pasti nggak cukup ya kalau ketemu Kak Andi. Sejam, iya. Sejam nggak cukup ya Kak Andi ya. Nanti sahabat bisa langsung mengunjungi Instagramnya Kak Andi. Kak Andi, terima kasih.